dan selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita lanjut lagi nih ngupas buku Pop Stand Out in Any Crowd dari Sam Horn. Ya, betul. Kalau kemarin kita udah bahas gimana cara dapetin perhatian, inget kan? Yang purposeful, original, pithy itu. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget juga. Bagian 5. Judulnya Continue to Pop. 7 rahasia mempertahankan minat audiens setelah Anda mendapatkannya. Nah, ini dia. Pertanyaannya kan simple ya, tapi krusial. Udah dapet perhatian nih, terus gimana biar mereka nggak kabur? Biar tetap stay gitu. Pertanyaan bagus banget. Dan ini emang sering ditanyain loh, bahkan Sam Horn sendiri sering dapat pertanyaan ini di workshopnya. Gampang banget kita kejebak fokus habis-habisan di awal aja. Iya betul. Tapi lupa gitu, kalau mempertahankan perhatian itu, ya butuh strategi lagi yang berkelanjutan. Sumber kita hari ini ya intisari dari bagian 5 buku itu. Siap? Kita bedah bareng-bareng ya. Siap. Karena ya percuma kan bikin kesan pertama wah banget, tapi 5 menit kemudian udah garing, terus ditinggal pergi. Haha, iya, nggak nempel jadinya. Nah, tujuan kita sekarang ini mau bongkar 7 rahasia dari Sam Horn ini. Biar komunikasi Anda, pendengar kita semua, bisa terus memikat. Dari awal sampai akhir. Oke deh, kita mulai dari yang pertama ya. Ini menurut saya fundamental banget. Hidupkan konten dengan cerita orang pertama. Persis, Sam Horn itu ngutip Muriel Rukeyser. Katanya gini, dunia tidak terbuat dari atom, tapi dari cerita. Wah, ini langsung kena banget sih. Coba deh Anda refleksiin sebentar. Konten yang biasa Anda sampaikan, itu rasanya hidup nggak? Punya denyut nadi gitu? Atau jangan-jangan cuma ya kumpulan fakta, data kering aja? Buku ini kan pakai analogi Velveteen Rabbit ya, mainan kelinci yang jadi nyata karena dicintai itu. Iya. Katanya, cerita itu kayak cinta yang bikin konten kita hidup. Tanpa cerita ya semua rasanya cuma retorika kosong aja. Sam Horn bahkan bilang, tanpa cerita orang pertama, semuanya hanyalah retorika. Tapi kenapa sih cerita sepenting itu? Bedanya apa sama sekedar jelasin fakta? Nah, ini nih kuncinya. Cerita itu punya kekuatan, kayaknya magis ya, untuk mengubah audiens. Dari yang tadinya cuma nonton pasif, jadi partisipan aktif. Oh gitu? Jadi waktu dengar cerita, orang itu nggak cuma nyerna informasi pakai otak kiri, yang logika itu, tapi juga terlibat emosinya, pakai otak kanan. Mereka jadi ngerasa terhubung secara pribadi. Akibatnya apa? Ya informasinya jadi jauh lebih gampang diingat. Ah, iya. Karena udah keikat sama emosi sama pengalaman, bukan data abstrak doang. Bahkan frasa simpel kayak sebagai contoh, itu udah kayak ngebuka pintu ke dunia lain loh. Contoh pemasaran kue coklat chip dari Rebecca Morgan itu jelas banget ya ngegambarinnya. Iya, itu bagus contohnya. Penjual makanan yang maksa nawarin sampel malah bikin orang ngehindar. Tapi toko kue yang cuma ngebiarin aroma kue coklatnya nyebar aja, itu malah bikin orang penasaran terus pengen beli. Nah, itu dia. Ini bukti kekuatan nunjukin lewat pengalaman, lewat cerita implisit dari aroma itu bukan cuma ngasih tahu dengan maksa-maksa sampel. Ini jadi bikin saya mikir cerita apa ya di balik ide atau produk yang lagi Anda kembangin. Kenapa sih Anda sendiri semangat banget? Buku ini kan nyaranin kita nanya dari mana idenya, apa percikan awalnya? Contoh lain yang oke juga itu Seven Springs Ski Resort. Mereka nggak cuma jual kamar sama fasilitas ski, tapi mereka juga bagiin cerita sejarah berdirinya resort itu. Ditaruh di menu restoran, di brosur. Oh menarik. Hasilnya, hotel itu jadi kerasa punya jiwa. Ada ceritanya, bukan cuma bangunan fisik doang. Ini ngebangun koneksi emosional, loyalitas yang lebih dalam. Jadi intinya, cerita itu ngubah yang abstrak jadi personal. Ngelibatin hati, bukan cuma kepala. Kayak kata Tolkien itu loh, cerita bagus itu nyiptain dunia sekunder yang bisa kita masuki. Oke, ngerti. Jadi cerita orang pertama itu penting banget buat ngidupin konten, tapi Sam Horn nggak berhenti di situ. Rahasia kedua ini rasanya kayak naikin levelnya lagi nih. Libatkan audiens dalam cerita Anda. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, jangan biarin audiens cuma jadi penonton cerita kita, tapi bikin mereka ngerasa seolah-olah mereka sendiri ada di dalam cerita itu. Wah, gimana caranya tuh? Caranya, jangan cuma nyeritain ulang kejadian, kayak reporter gitu, tapi peragakan kembali. Istilahnya reenacting. Pakai dialog langsung, hidupkan detail-detail sensoriknya. Apa yang kelihatan, kedengeran, kerasa, kecium. Kayak kata novelis E.L. Doctorow, jangan cuma bilang hujan,
tapi bikin pembaca merasakan sensasi kehujanan. Jadi benar-benar dibawa masuk ya. Saya jadi ingat cerita Maria Burton Nielsen soal lomba renang lawan ibunya itu. Ah, ya itu dia. Cara dia deskripsiin tegangnya di pinggir kolam, sengitnya pas lomba, bahkan detil rasa kecewanya pas kalah tipis, itu beneran bikin kita ngerasa ada di sana loh, ikut deg-degan gitu. Jadi bukan cuma tahu dia lomba, tapi kita ikut ngerasain pengalamannya. Tepat. Dan ini relevan banget loh di dunia profesional. Coba bayangin deh, manajer penjualan, dia nggak cuma jelasin teori teknik closing, tapi dia meragain ulang dialog pas dia berhasil yakinin klien yang alot. Pasti lebih ngena ya. Jauh. Atau pelatih. Kayak contoh di Hotel Prince Waikiki itu. Dia nggak cuma nunjukin slide standar layanan, tapi dia ngehadirin langsung bellman atau manajer front desk buat cerita pengalaman nyata mereka hadapin tamu. Oh, langsung dari sumbernya. Iya, ini ngubah ceramah jadi pengalaman. Kalau kata Erika Jong, tujuannya itu menculik pendengar Anda ke dalam dunia cerita Anda. Seru kan? Menculik pendengar, wah istilahnya keren. Nah, setelah berhasil nyulik mereka ke dalam cerita, rahasia ketiga ini fokus ke oleh-oleh nih yang mereka bawa pulang. Ciptakan money phrase yang mudah diingat. Kayak teriakan "Show me the money" dari film Jerry Maguire itu ya, contoh klasiknya. Betul banget. Kenapa sih frasa itu bisa ikonik banget viral gitu ya? Ya karena diucapinnya penuh semangat, terus iramanya enak didengar, singkat, dan relevan banget sama inti ceritanya. Nah, itulah esensi money phrase. Jadi kayak slogan gitu ya? Mirip, tapi lebih ke intisari pesan kita. Frasa kunci yang ringkas, menarik, dan nempel di kepala. Biar orang gampang ingat, bahkan pengen ngulangin lagi. Nah, ini yang nyiptain buzz, dan kalau di bisnis ya, bisa bawa untung. Makanya namanya money. Tapi ini tantangan juga ya. Gimana caranya nemuin satu pesan utama yang paling penting dari semua yang mau kita omongin? Nah, itu dia. Harus mikir keras, apa sih intinya? Apakah audiens beneran nangkep inti yang kita maksud? Pesannya harus jernih, padat, dan punya kaitan emosional atau praktis buat mereka gitu ya. Sam Horn cerita tuh soal pembicara John Alston. Dia punya signature line, "Goodness must be taught." Kebaikan harus diajarkan. Frasa ini kuat banget diulang-ulang terus sama dia. Oh iya, Jadi ciri khasnya, dan audiens ingat terus, udah kayak tagline pribadinya dia. Nah, pertanyaan penting nih buat Anda para pendengar, apa satu frasa kunci money phrase Anda yang Anda pengen audiens Anda ingat dan mungkin ceritain lagi ke orang lain? perlu dipikirin nih. Dan menariknya, Sam Horn nyaranin juga ya, kalau money phrase ini kuat banget, bisa loh dijadiin bagian dari branding, dicetak di kartu nama, mug, atau pena gitu. Betul. Itu yang dia sebut idea equity. Jadi nilai dari ide kita itu bisa berlipat ganda terus. Keren, keren. Oke, dari frasa yang nempel, kita geser dikit nih. Gimana caranya nyambungin cerita kita sama audiens? Ini masuk ke rahasia hashtag 4, buat relevan dengan transisi atau segue. Ini katanya sering jadi titik lemah banyak orang pas ngomong atau nulis. Iya, sering banget kejadian. Kayak cerita atlet Olimpiade yang dikutip Sam Horn itu kan, dia cerita panjang lebar perjuangannya dapat medali emas. Ceritanya sih inspiratif ya, tapi audiensnya, para pebisnis, itu merasa nggak nyambung. Nggak relevan buat mereka ya. Iya, kenapa? Karena dia kejebak di narasi, terus saya gini, terus saya gitu. Tapi nggak pernah ngebangun jembatan ke dunia mereka. Ceritanya ya tetap jadi cerita dia aja, nggak jadi cerita pendengar. Nah, disinilah segue atau transisi yang mulus itu perannya penting banget. Segue itu kayak jembatan verbal gitu. Nyambungin sudut pandang Anda, cerita Anda, ke sudut pandang pendengar, ke dunia mereka, masalah mereka, harapan mereka. Terus cara paling efektifnya gimana? Pakai pertanyaan yang ngelibatin kata Anda. Buku ini ngasih contoh bagus tuh. Misalnya, apakah Anda pernah punya pelanggan yang ngomong gini? Apakah karyawan Anda seringkali harus ngerjain banyak hal sekaligus? Sebagai manajer, pernah nggak Anda ngadepin situasi kayak gini? Oh, jadi langsung ditodong ke pengalaman mereka ya? Ini kayak metode Socrates gitu dong ya, belajar lewat penemuan diri. Bisa dibilang gitu. Dengan pertanyaan Anda, kita mancing pendengar buat mikir, buat refleksiin pengalaman mereka sendiri, tapi dalam konteks cerita kita. Jadi mereka nggak pasif lagi, tapi aktif nyari relevansinya. Jadi lebih ngena ya pesannya. Jelas. Analogi dari Abigail Van Buren juga oke tuh. Ada orang masuk ruangan bilang, ini dia saya. Tapi ada juga yang masuk terus bilang, di sanalah Anda. Nah, segue ini bantu kita jadi tipe kedua. Fokus ke audiens,
bikin pesan kita relevan buat mereka. Sip, sip. Nah, setelah relevan, rahasia kelima ini bawa kita ke teknik yang pakai kekuatan kontras. Pertentangkan poin agak jelas. Atau juxtaposition. Sam Hon bilang proses POP ini ada sisi seninya, otak kanan, kreatif. Tapi juga ada sisi sainsnya, otak kiri, sistematis. Nah, juxtaposition ini kayaknya main di dua-duanya ya? Bener banget. Juxtaposition itu simpelnya kita nempatin dua konsep atau ide atau gambar secara berdampingan. Tujuannya buat nonjolin perbedaan atau persamaannya. Jadi kontrasnya jelas gitu. Manfaatnya apa tuh? Manfaatnya, ini bikin poin yang mungkin tadinya kompleks atau abstrak jadi lebih visual, lebih gampang dicerna, lebih kegambar di pikiran audiens. Kayak ngelukis pakai kata-kata gitu, kata Elizabeth Bowen. Selain itu, kontras ini bikin pesan kita jadi unik, jadi nonjol. Buku ini kan ngasih beberapa kerangka praktis ya buat juxtaposition. Kayak lakukan versus jangan lakukan. Iya, terus cara salah versus cara benar, sebelum versus sesudah, masalah versus solusi. Itu ngebantu banget buat strukturin pesannya. Contoh yang aplikatif banget itu yang fighting phrases versus friendly phrases. Ah iya, itu bagus. Misalnya, daripada bilang tapi, coba ganti pakai dan. Atau daripada bilang kamu seharusnya, ganti jadi lain kali mungkin bisa coba. Kontrasnya langsung kerasa beda banget kan? Jelas, beda rasanya. Dan kontras visual kayak gini ngebantu banget daya ingat loh. Lagi-lagi, ini bisa dikemas jadi idea equity. Misalnya dibikin kartu pengingat dua sisi atau magnet kulkas. Oh, jadi pengingat fisik gitu ya? Iya, ini nyambung sama konsep OOOM, out of sight, out of mind. Jauh di mata, jauh di pikiran. Nah, dengan pengingat visual hasil juxtaposition ini, ide kita jadi tetap inside in mind. Dekat di mata, dekat di pikiran. Menarik, menarik. Dari kontras visual, kita pindah ke kekuatan kata-kata pilihan orang lain nih. Rahasia #6. Buka mata, telinga, hati, dan pikiran dengan kutipan AHA. Saya suka kutipan Disraeli yang dipakai di buku ini. Pikiran paling bijak pun masih bisa belajar. Jauh lebih nendang ya daripada klise raih emasmu dari atlet tadi. Tentu aja, kutipan yang pas itu bisa jadi momen aha yang ngebuka perspektif baru buat audiens. Tapi, ya ada seninya juga milih dan pakai kutipan. Sam Hon mengasih beberapa tips praktis yang bagus nih. Apa aja tuh? Pertama, hindari kutipan yang udah terlalu umum, kecuali Anda bisa ngasih konteks baru. Kedua, perhatiin keseimbangan demografis sumber kutipan Anda. Jangan cuma ngutip dari satu kelompok gender, etnis, usia, atau industri aja. Oke, biar lebih beragam ya. Betul. Ketiga, variasikan antara sumber klasik, kayak Aristoteles gitu, sama sumber terkini, berita hari ini atau tokoh zaman sekarang. Keempat, ini krusial. Pilih sumber yang dihormati sama audiens spesifik Anda. Jangan sampai salah kutip, kayak ngutip Jane Fonda di depan Angkatan Laut AS, wah bisa kacau. Haha, iya bener juga. Kelima, masukin kutipan yang ringan atau lucu, tapi juga yang filosofis atau dalam, biar seimbang. Keenam, selalu sebutin sumbernya. Ini soal kredibilitas dan ngehargain yang punya ide. Wajib itu. Ketujuh, buat kutipan kunci, usahain sampein sampai-sampai tanpa baca catatan. Hafalin dong. Dan terakhir, kalau Anda udah punya money fresh yang kuat, nggak masalah kok ngutip diri sendiri sesekali. Kayak George Bernard Shaw atau Sam Horn sendiri juga gitu. Contoh kekuatan kutipan terkini di buku itu juga menarik ya. Ada celetukan Sandra Bernhard soal caller IQ, IQ penelpon, yang langsung relevan sama gangguan ponsel waktu itu. Iya, kontekstual banget itu. Atau cerita eksekutif yang downsizing ke kandang ayam dari artikel Washington Post. Ini nggak cuma narik perhatian karena unik, tapi juga bisa jadi jembatan atau segue yang kreatif. Misalnya pakai plesetan fly the coop, kabur dari kandang atau kerjaan, gitu. Selain ngebuka wawasan, kutipan juga fungsinya kayak preseden atau bukti. Ngutip Groucho Marx bisa nyairin suasana, sementara cerita Shaq sama Kobe yang akhirnya damai gara-gara nasihat Bill Russell, itu nunjukin gimana kutipan atau saran dari figur yang dihormati bisa benar-benar ngedorong tindakan nyata. Nah, ini dia nih ujungnya. Setelah semua usaha bangun cerita, relevansi, momen aha, semua bakal sia-sia tanpa rahasia 7. Inspirasi tindakan dengan langkah berikutnya yang spesifik. Ini tujuan akhirnya kan? Tepat sekali. Tujuan akhir komunikasi kita itu bukan cuma dapat pujian, presentasinya bagus, atau tulisannya menarik. Bukan itu.
Tujuan sejatinya adalah menginspirasi tindakan nyata dari audiens. Setuju. Sam Horn negesin lagi premis utama bukunya, kalau audiens nggak gerak ngelakuin sesuatu setelah dengar atau baca pesan kita, tanggung jawabnya ada di kita sebagai komunikator. Jadi tujuannya itu respons dalam hati kayak, oke, mulai besok gue coba lakuin X beda atau ide ini bisa nih gue terapin di project Y, atau wah, gue jadi pengen beli produk itu pakai jasanya, unduh aplikasinya. Gimana cara ngedorong respons kayak gitu? Buku ini nawarin teknik yang simple tapi efektif banget. Pakai frasa pemicu perencanaan tindakan. Kata-kata kayak lain kali, mulai sekarang, atau di masa depan, itu bisa mancing audiens buat mulai ngebayangin aplikasi konkretnya di hidup mereka. Contohnya gimana tuh? Misalnya kita ajuin pertanyaan reflektif. Lain kali, pelanggan Anda komplain tentang Z, apa satu hal yang akan Anda katakan secara berbeda? Mulai sekarang, apa langkah pertama yang akan Anda ambil buat nerapin ide ini? Di masa depan, kalau Anda ngadepin tantangan serupa, gimana Anda bakal nyiapinnya? Oh, jadi dipancing buat mikirin langkah konkretnya ya? Iya. Dan buat nguatin dorongan ini, pakai kutipan yang emang orientasinya ke aksi. Buku ini ngasih contoh dari Longfellow. Bertindaklah di masa kini yang hidup. Terus ada Paus Yohanes Paulus kelima, Nehru, David Sterry, sampai Joan Baez. Semuanya nekenin pentingnya melangkah, berbuat sesuatu. Ini nyambung juga ya sama konsep perbaikan berkelanjutan, continuous improvement? Erat banget. Ada kutipan menarik di buku. Tanda organisasi sehat itu bukan berarti nggak punya masalah, tapi nggak punya masalah yang sama kayak tahun lalu. Nah, itu dalam... Dan itu cuma bisa terjadi kalau ada tindakan perbaikan yang diambil, kan? Betul, betul. Jadi pada akhirnya teknik-teknik POP ini bukan sekedar trik komunikasi ya. Bisa jadi alat buat capai tujuan yang lebih gede. Saya suka kutipan Leo Rosten itu. Kita bisa ngebentuk takdir kita dengan kata-kata kita. Iya. Komunikasi yang efektif itu bisa nyiptain dampak gede, kayak yang dilakuin Martin Luther King Jr., FDR, atau JFK. Dan kayak kata Virginia Satir, komunikasi itu faktor tunggal terbesar yang nentuin kualitas hubungan kita dan hasil yang kita capai dalam hidup. Ini nunjukin betapa fundamentalnya kemampuan komunikasi yang efektif dan bertujuan. Buku ini ditutup pakai pesan yang kuat banget. Komunikasi itu harus dari keyakinan yang tulus. Sam Horn bahkan punya mantra pribadi sebelum naik panggung. Intinya, niat buat berbagi sesuatu yang berharga, yang bisa ngasih manfaat, bukan sekedar biar tampil hebat. Komunikasi dari hati gitu ya. Jadi, ketujuh rahasia ini, mulai dari cerita orang pertama yang hidup, ngelibatin audiens, money phrase yang nempel, segue yang relevan, juxtaposition yang memperjelas, kutipan aha, sampai langkah tindakan spesifik. Semuanya itu alat bantu Anda. Bukan cuma buat rebut perhatian, tapi buat mempertahankannya, bahkan memperdalamnya. Rangkuman yang bagus banget, 7 kunci dari Sam Horn buat jaga audiens tetap terlibat dan terinspirasi. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang. Coba deh renungin ini. Setelah tahu ketujuh teknik ini, pertanyaannya mungkin bukan lagi sekedar gimana ya cara saya mempertahankan minat audiens, tapi lebih dalam lagi. Gimana Anda bisa pakai kombinasi teknik ini, bukan cuma biar pesan Anda diingat, tapi buat benar-benar terhubung. Secara emosional, secara intelektual, dan pada akhirnya bikin perbedaan nyata dalam interaksi spesifik Anda sehari-hari. Entah itu pas rapat penting, nulis email ke klien, presentasi ke tim, atau bahkan pas ngobrol santai aja. Gimana caranya bikin dampak? Pertanyaan reflektif yang penting banget itu. Gimana kita bisa naik level dari sekedar diingat jadi berdampak. Oke deh, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami dalam penjelajahan kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.